Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil tahun 2023 pada September mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Untuk mendaftar CPNS 2023, para calon pelamar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan ini mencakup ketentuan mengenai pendidikan, usia, kesehatan, dan kelengkapan administrasi. Berikut syarat mendaftar CPNS 2023. Syarat umum dan khusus CPNS 2023. Pendaftaran CPNS baru bisa dilakukan jika CPNS sudah resmi dinyatakan buka. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online di laman SSCASN BKN Go ID. Syarat umum CPNS: 1. Berstatus WNI dibuktikan dengan KTP. 2. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat mendaftar calon aparatur sipil negara CASN. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta. 5. Tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. 8. Sehat jasmani dan rohani. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 10. Tidak boleh bertato, bekas tato, dan tidak boleh bertindi atau bekas tindi. Syarat khusus dokumen CPNS. Beberapa instansi atau kementerian juga akan memberikan persyaratan tambahan. Adapun syarat yang diminta bisa berbeda-beda tergantung posisi atau jabatan yang dilamar. Sementara itu, dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu: yang pertama, KTP atau surat perekaman KTP atau suket domisili. KTP di-scan dalam bentuk file JPG ukuran 120-200 KB. Permasalahan yang terjadi jika kalian tinggal di Sumatera Barat tapi ingin mendaftar di Sumatera Utara bisa dengan melampirkan surat keterangan domisili. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga di-scan berupa file PDF, ukuran file yaitu 120 hingga 200 KB. Yang ketiga yaitu ijazah terakhir atau SKL. Ijazah harus di-scan, ukuran file yaitu 120 sampai 200 KB. Yang keempat yaitu transkrip nilai, yaitu berupa nilai yang berada di belakang ijazah. Transkrip nilai harus di-scan dalam bentuk file PDF, ukurannya yaitu 120 hingga 200 KB. Yang kelima yaitu pas foto. Pas foto setengah badan berlatar belakang merah, formatnya JPG, pakaian kemeja, putih polos, ukuran 3x4, maksimal ukuran file 200 KB, format JPG atau JPEG. Yang keenam yaitu swafoto. Swafoto yaitu foto selfie dengan memegang KTP, serta siapkan materai 10.000 untuk surat lamaran. Perlu diingat, setiap formasi dan instansi mungkin akan menambahkan persyaratan khusus sesuai bidang serta keahlian yang dibutuhkan. Berkas dan dokumen ini wajib dipastikan validitas sehingga tidak mengalami error saat nantinya dicek oleh sistem yang digunakan. Dokumen lainnya: pertama, akte lahir yang minta instansi Kemenkumham yaitu Formasi Penjaga Tahanan dan Imigrasi. 2. STR untuk nakes, surat lamaran dan surat pernyataan. 3. Surat keterangan berbadan sehat seperti Formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian. D3 bidan dan D3 perawat. 4. Sertifikat bela diri dan sertifikat komputer seperti instansi kejaksaan. Semua berkas wajib asli, bukan fotokopi atau legalisir. Semua berkas ini diupload online di SSCASN, tidak ada diantar-antar. Pastikan berkas kalian bersih, tidak blur, karena hal ini dapat menggagalkan kalian di awal tes. Persiapkan sedini mungkin, namun perlu diperhatikan bahwa tiap formasi dan instansi mungkin saja akan menambahkan persyaratan tambahan sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Setelah mempersiapkan segala dokumen persyaratan, peserta harus mendaftarkan diri melalui link https://sscsnbkn.go.id. Setelah itu, peserta akan mengikuti segala tahapan yang harus dilalui.